satu persatu. Begitulah yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah, andaikan kalian itu menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, maka tidak ada satupun dari kalian yang mampu menghitungnya. Lalu kalau kita tidak mampu menghitungnya, lalu bagaimana cara membalasnya? Membalas nikmat Allah yaitu dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib tidak pernah bosan menyampaikan wasiat. Marilah kita ini bersama-sama terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dengan sebenar-benar iman dan takwa dimanapun kita berada. Takwa maknanya adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwalah yang menentukan derajat manusia nanti di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi negeri ini akan merayakan kemerdekaan. Tentu ada pertanyaan yang sangat besar. Kemerdekaan itu sebenarnya untuk siapa? Apakah kemerdekaan itu untuk rakyat? Tidak lama lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Tentu ini patut disyukuri, tetapi sekaligus harus dimuhasabah. Kita harus bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada lagi penjajah yang bercokol di negeri ini. Hanya saja kita mesti merenungi, muhasabah. Sudahkah kemerdekaan ini mendatangkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh penduduk negeri ini? Sudahkah keadilan dirasakan oleh semua kalangan? Sudahkah negeri ini berdaulat tanpa tekanan dari pihak asing dan tidak bergantung kepada mereka? Renungan ini sangat penting sebagai refleksi menuju kondisi yang lebih baik. Kecuali kita tak mau berubah dan pasrah, tentu ini bukanlah sikap yang mencerminkan seorang muslim sejati. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah sejenak kita membuka fakta. Negeri yang kaya raya ini masih terjerat hutang ribawi yang begitu mengerikan. Tidak sedikit hutang yang begitu banyak. Data April yang lalu, utang negeri ini mencapai 7.800 triliun lebih. Kalau utang itu dibagi oleh seluruh rakyat Indonesia, maka masing-masing rakyat Indonesia itu menanggung 28 juta. Prihatinnya lagi, dengan utang sebanyak itu, nikmat kemerdekaan dan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Laporan global West Report 2018 yang dirilis oleh Credit Suisse menunjukkan 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air ini. Dan 10% orang terkaya menguasai 70,3% total kekayaan penduduk negeri ini. Artinya, pembangunan selama masa kemerdekaan ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk negeri ini. Sementara World Bank melaporkan bahwa 40% warga negara Indonesia itu terkategori miskin. Perhitungannya, garis kemiskinan itu sangat ekstrim, ditetapkan sebesar $2,15 Amerika Serikat per kapita per hari. Ini setara dengan 967.950 rupiah per kapita per bulan.
Artinya, warga yang berpenghasilan di bawah itu patut disebut sebagai miskin. Ini berarti ada 108 juta warga Indonesia yang miskin. Akibat kemiskinan, ada 1,9 juta lulusan SMA sederajat yang tidak bisa melanjutkan kuliah. 17 juta warga Indonesia terpapar gizi buruk. Ini adalah angka tertinggi di Asia Tenggara. Ada 81 juta warga milenial tidak memiliki rumah. Ada 14 juta warga menempati hunian yang tidak layak huni. Jutaan rakyat Indonesia juga terbelit hutang pinjol hingga puluhan triliun rupiah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam situasi yang perih seperti ini, justru pembangunan yang ada tidak langsung berhubungan dengan peningkatan taraf hidup rakyat yang dilakukan. Pembangunan ibu kota baru, kereta cepat, dan proyek infrastruktur lainnya. Sementara itu, sumber daya alam yang harus bisa mensejahterakan rakyat justru banyak dikuasai oleh korporasi lokal, asing maupun asing. Tambang-tambang emas, tambang-tambang migas, dan tambang mineral malah diberikan kepada asing. Harapan rakyat untuk mendapatkan keadilan jauh panggang dari api. Orang kuat bisa selamat meski merampok duit rakyat. Sebaliknya, rakyat kecil tersayat pilu menghadapi sanksi hukum yang menjerat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mungkin masih ada di antara kita yang menyatakan bahwa jika seorang muslim terus-menerus mencari kekurangan dalam perjalanan kemerdekaan negara ini, maka itu adalah tanda kufur nikmat. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap hambanya mensyukuri nikmatnya dan melarang kufur atas nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah saat Tuhan kalian memaklumkan, sungguh jika kalian itu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat untuk kalian. Namun jika kalian mengingkari, kufur terhadap nikmatku, pasti azabku sangatlah berat. Maka kemudian pertanyaannya, benarkah kita ini sudah bersyukur? Berkaitan dengan ayat ini, Imam At-Tabari, Imam Zarir At-Tabari menjelaskan makna syukur. Jika kalian bersyukur kepada Tuhan kalian, maknanya itu adalah dengan ketaatan kalian kepadanya dalam hal yang dia perintahkan kepada kalian, juga meninggalkan dalam hal apa yang dilarang kepada kalian, apa yang ada pada tangannya dan nikmatnya atas kalian. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, makna syukur yang hakiki adalah juga dengan ketaatan. Makna syukur adalah menggunakan nikmat dalam menyempurnakan hikmah. Untuk apa nikmat itu diciptakan? Yaitu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari penjelasan dua ulama besar itu, pertanyaannya, benarkah kita ini sudah mensyukuri nikmat kemerdekaan dalam bentuk ketaatan pada perintah dan larangan Allah? Apakah bangsa ini telah menggunakan seluruh nikmat kemerdekaan ini di jalan Allah dengan menerapkan hukum-hukumnya untuk menata negara dan masyarakatnya? Tentu jawabannya jelas belum. Padahal jika saja itu dilakukan, pastilah Allah akan menambah terus nikmat kemerdekaan dengan limpahan berkah yang menciptakan keadilan, kemakmuran, dan keamanan yang sentosa. Begitulah yang Allah janjikan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna, Allah memastikan akan membukakan pintu-pintu keberkahan, bukan hanya dari bumi, tapi juga dari langit. Akibat bangsa ini mensyukuri kemerdekaan dengan ketaatan kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah, dengan cara melaksanakan semua aturannya,
maka yang terjadi adalah sebaliknya. Allah menimpakan berbagai bencana karena mereka kufur nikmat, yakni tidak menggunakan semua nikmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat ke-112. Dalam artinya Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat. Namun penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan karena dosa-dosa yang selalu mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Semua bencana hari ini terjadi akibat umat justru menjauhkan hukum-hukum Allah dari kehidupan. Hukum-hukum buatan manusia yang terbukti rusak dan merusak malah ditegakkan. Alhasil, jika bangsa ini ingin benar-benar merdeka, mereka harus mau diatur oleh hukum Allah dalam semua aspek kehidupan mereka. Hanya dengan itulah mereka mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, yakni kehidupan yang sejahtera, adil, makmur, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.